Herman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap menggunakan tali layangan. Kalau mendengar jawaban salam, sepertinya ibu-ibu di belakang sedang kekenyangan. Yang dengar hanya suara bapak-bapak saja. Mudah-mudahan yang menjawab salam yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah tambah jodohnya. Amin. Hati-hati pak, tak dibukakan pintu balik nanti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir bukan untuk berceramah. Saya datang bukan untuk mengajar. Kalau di kampus bolehlah berjumpa sama mahasiswa, tapi malam hari ini saya dihadapkan dengan para ulama, para tuan-tuan guru, para yang sudah paham dengan ilmu mereka. Cuman kita mengingatkan saja pesan Imam Asy-Syafi'i, jikalau engkau lemah dalam ingatanmu, maka rapikanlah dalam catatanmu. Boleh jadi 11 bulan kita dalam keadaan lalai lupa, malam hari kita diingatkan. Saya hadir di malam hari ini juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah mereka menyambung silaturahim mereka. Kalimat yang agung terkeluarkan daripada mulut kita sama-sama, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Biasa kalau saya masuk ke masjid ada kertas warning ustaz, tapi ni tak nampak. Berapa minit kita Pak Imam? Mana Pak Imam kita ni? Mana? Tak nampak. Oh di situ Pak Imam kita. Berapa menit kita Pak Imam? Itu dah habis 3 menit dah. Kalau 15 menit 15 menit insya-Allah. Pembukaan sudah ada 3 menit. Tinggal 12 menit pula lagi. Ibu-ibu lewat daripada 12 menit angkat tangan, tanda waktu dah habis. Ibu-ibu saja, anak gadis tak boleh. Kulun amrin zibalin, setiap amal yang baik, walam yukhda bihamdillah, kalau tak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa a'ta. Maknanya amal itu tak sampai, amal itu terputus. Kemana putusnya? Tak sampai kepada Allah. Kenapa tak sampai ustaz? Sebab dia lupa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Keluar dari rumah, dia ucapkan salam kepada orang yang ada di rumah, assalamualaikum. Lalu orang di dalam rumah juga mendoakan dia, waalaikumsalam. Lalu dia langkahkan kaki sesuai dengan pesan Rasulullah, diajarkan doa, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Apa maknanya? Kata para ulama, boleh jadi yang mengganggumu di jalan dua, satu benda nampak, yang satu tak nampak. Siapa yang nampak itu dikiaskan tentang orang yang nampak, manusia yang mengganggu kita. Dia tak takut
Kenapa dia tak takut? Dia sudah doa di hadapan Allah. Demi Allah, orang yang berjalan ingin menempelkan kening dan hidungnya untuk sujud. Orang berjalan ingin menempelkan kedua telapak tangannya. Orang yang berjalan untuk menempelkan kedua lututnya. Orang yang ingin berjalan menempelkan kedua jari jemarinya. Demi Allah, mereka tak takut. Kenapa? Mereka menginginkan satu balasan Allah, ridho Allah. Bapak Ibu jemaah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya, Pak, mahal tak sehat? Ibu pula yang jawab ni. Atau terbalik sekarang. Bu, mahal tak sehat? Bapak pula yang jawab. Bapak Ibu, mahal tak sehat? Mahal. Saking mahalnya, hanya dipanggil orang-orang yang beriman saja untuk hadir ke masjid. Mana contohnya Ustaz? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, muazzin mengumandangkan azan, pertanda Allah panggil. Banyak tak hadir ke masjid? Ustaz ni singgung aja kerjanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama itu, kita bukan ulama, mubaligh itu menyampaikan itu bukan untuk menyinggung, tetapi kata Rasulullah, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Kalaulah mereka beriman, demi Allah, masjid kita yang besar ini tak muat. Karena yang hadir di sini khusus satu, orang yang imannya kuat, orang yang sehatnya ada. Azan berkumandang, sehat badannya, kalau iman dicabut oleh Allah, tak hadir dia ke masjid. Tanda ibu dan bapa kita semua, mudah-mudahan Allah kabulkan doa, imannya ada. Coba lihat di rumah sakit. Kalau rumah sakit orang itu sehat dicabut oleh Allah. Sekarang cobalah lihat. Boleh jadi dia dulu lomba juara lari 100 meter, 200 meter. Gagah badannya, kuat kakinya, bidang dadanya, melintang kumisnya, tapi tak sanggup melangkah ke masjid ketika azan berkumandang. Kenapa? Sebab iman dicabut ketika itu oleh Allah. Yang kedua, kita balikkan lagi. Imannya kuat, sehatnya tak ada. Boleh jadi ada tetangga kita yang sedang terbaring. Kalau kita ingin lihat, boleh jadi ada di rumah sakit, Pak. Mereka terbujur kaku. Kata muadzin, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Engkau akan menuju kemenangan. Hanya bisa meniti air mata, jatuh di pipi, jatuh di tempat tidur. Di kala itu dia tak dapat untuk mengangkat takbir berjamaah, dia tak dapat melangkahkan kaki, sebab Allah cabut nikmat sehatnya. Jadi kenapa mahal tak sehat? Mahal. Kenapa mahal? Hanya orang-orang pilihanlah yang untuk hadir di hadapan Allah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dengan judul kita, lisan adalah sumber bencanamu, berarti orang ini tidak faham dengan redaksi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kunci utama manusia itu terletak daripada solatnya. Mana hadisnya? Kalau solatnya baik, kata Rasulullah, maka akan baik pula lah amal yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati solat. Amalan pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah solat. Fa in saluha saluhat sairu amali. Jikalau solatmu baik, demi Allah amalan yang lain juga akan baik. Wa in fasada fasadat sairu amali. Jikalau solatmu buruk, demi Allah amalan yang juga ikut buruk. Kenapa bisa ini alat ukurnya? Boleh jadi di sini ada tuan kita guru-guru doktor. Ketika mereka mengajarkan S1 ada namanya skripsi, S2 nanti ada namanya tesis, yang S3 ada namanya disertasi. Mereka ajarkan kepada anak-anaknya untuk meneliti mesti menggunakan metodologi. Metodologi itu adalah alat ukur untuk melihat bagaimana mereka dapat diterima atau tidak hasil daripada sinopsis mereka. Lalu alat ukur Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang paling ridho di hadapan Allah, hak dan benar adalah Islam, diajarkan oleh Rasulullah. Kalaulah solatnya benar,
Kalau dia mengangkat takbir Allahu Akbar, mulutnya mengungkapkan kalimat Allah yang paling besar. Ketika mereka ruku, mereka mengagungkan Allah. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Mereka ketika sujud juga mengagungkan Allah. Mustahil mulut itu mereka gunakan untuk menghina. Mustahil mulut itu mereka gunakan untuk mencaci. Mustahil mulut itu mereka untuk gunakan untuk merendahkan orang. Apa kata para ulama? Mulutmu adalah cerminan daripada hatimu. Dalam Al-Quran Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak peka terhadap apa perintah Allah. Connect hati dengan matanya, connect hati dengan telinganya. Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang. Bapak ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah tak dengar mulutmu, pepatah mengatakan adalah mulutmu adalah harimaumu? Seakan-akan pepatah ini menggambarkan kalau kita tak pandai nak menjaga mulut, demi Allah sewaktu-waktu mulut harimau itu akan menerkam kita. Apa maknanya? Mohon maaf, kalaulah laki-laki tak faham untuk mengajar anaknya tentang solat, bahkan di dalam Al-Quran Allah perintahkan dengan sangat tegas bagi khusus bapak-bapak yang faham. Di masjid kita ini orang-orang yang faham semua. Wa'mur ahlaka bisalat, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Bersabarlah dalam mengerjakannya, kata Allah. Di dalam redaksi hadis juga Rasulullah konekkan, muru auladakum bisalat, perintahkanlah keluarga anakmu untuk mendirikan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin, pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun ketika tidak mau pergi ke masjid. Ditafsirkan oleh para ulama, memukul tak boleh berbekas. Memukul itu tanda untuk mengingatkan saja. Apa maknanya daripada solat yang kita bahas hari ini, lalu koneksi dengan mulutmu? Seorang ayah pasti mengerti apa perintah Tuhannya Allah. Kalau Tuhannya Allah sudah masuk ke dalam dirinya, makna sudah masuk ke agamanya, timbul keyakinannya, timbul pemahamannya, ini yang benar dan ini yang salah. Berarti ayah tak pernah berkata kasar, mohon maaf, dia tak pernah menyebut kebun binatang kepada anaknya. Karena mulutmu adalah harimaumu, berarti seorang ayah tak pernah mengeluarkan kalimat memang tidak diharamkan oleh Allah, tapi kalimat itu dibenci oleh Allah. Mana kalimat yang dibenci oleh Allah adalah talak, tolak. Siapa yang punya kalimat yang mulia ini? Mereka yang setiap harinya kerahkan untuk takbir Allahu Akbar. Ketika ada orang yang menghibah, ketika ada orang yang menceritakan, ketika ada yang sesuatu yang didengarkan, maka ditangkis dengan kalimat apa? Setelah dia salat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, aku mohon ampun ya Allah. Wa atubu ilaih, aku menyesal, aku tak mengulangi perbuatan itu lagi. Setiap ada didengar oleh dia, maka yang keluar adalah subhanallah, maha suci Allah. Ketika didengar oleh kawannya lagi, maka dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika dia dengarkan kalimat yang buruk lagi, dia takbir Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Inilah makna orang yang bisa menjaga lisannya. Ubur-ubur ikan lele. Saya tengok dulu dah pas, ibu-ibu lah angkat agak-agak angkat tangan. Saya tengok tadi. Saya kira mohon maaf, cukup sekian Bapak Ibu dan Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kuis. Pakai kuis kita. Untuk saya, terima kasih. Untuk anak-anak perempuan, anak-anak Bu ya, pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Angkat dulu tangan. Ini berbeda sedikit. Apa judul kita pada malam hari ini? Angkat tangan dulu. Mana? Ulang. 1, 2, turun dulu. 1, 2, 3.
Tak tampaklah saya. Tolong bah. Ulang. Ini belum pertanyaan. Ini menjebak aja nih. Apa judul kita malam hari ini? Apa judulnya malam ini? Pilih dulu. Pilih dulu. Oh, yang kecil aja lah tuh, yang ada tuh. Sini. Yang baju pink. Baju pink, bayang baju pink. Iyalah. Nah duluan. Pertanyaannya, orang yang menceritakan orang lain perbuatan baik atau buruk? Buruk. Ya, benar. Susah. Untuk yang ikhwannya, ini ambil nak sayang. Masya Allah. Ini ambil dulu sayang. Pertanyaan kedua untuk yang ikhwannya, untuk anak-anak. Bunyi hadis ad-dinu nasihah. Berat sikit. Ginilah. Ada yang lebih ringan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salat. Apa artinya? Amalan pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah itu nak itu. Ya. Yang mana tadi? Itu berdiri. Iya sayang. Cepat. Ya itu. Cepat Pak Iman lah, marah-marah nanti. Apa yang pertama kali? Ibadah apa? Solat. Okey, selamat. Dapat 1 juta. Nah. Masya Allah. Ini dah. Kalau kurang nanti minta sama Pak Imam. Bapak Ibu mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.